Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang resep anti miskin. Nah, kalau kita ketahui kemiskinan itu bukan nasib melainkan mentalitas, pola pikir, dan sikap hidup seseorang. Ada seseorang yang selalu berpikir atau berkata dirinya miskin dan menderita. Tapi ironisnya, sebenarnya ada orang yang sebetulnya hidupnya itu cukup, tapi selalu merasa kurang. Orang miskin adalah orang yang memang mentalnya selalu merasa kurang, sedangkan orang kaya adalah orang yang dapat bersyukur dan puas dengan apa yang ia miliki. Dengan demikian, kemiskinan hanya ada dalam pola pikir seseorang. Begitu pula kemiskinan hanya ada dalam sikap hidup seseorang lantaran sikap hidup itu sendiri yang membuat hidupnya miskin. Bukan karena nasib, melainkan karena karakter dan sikap hidupnya yang membuat dia menjadi sengsara dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu rencana iblis adalah membuat kita mencintai Tuhan, tetapi mental hidup kita itu miskin, sehingga tidak ada pekerjaan Tuhan yang dapat kita buat lebih lagi. Setan selalu akan melakukan dua hal dalam kehidupan orang percaya: membuat kita kaya tetapi tidak rohani, atau sebaliknya, membuat orang rohani tetapi mentalnya miskin. Apa resep anti miskin? Yang pertama, jangan pelit. Orang pelit tidak akan diberkati karena prinsip dunia itu berbeda dengan prinsip firman Tuhan. Prinsip dunia adalah hemat pangkal kaya, tetapi dalam firman Tuhan ada hukum tabur tuai. Dalam Amsal 11 ayat 24-25. Orang yang menabur hidupnya pasti diberkati, tetapi kita harus tahu jelas mengapa kita itu harus menabur. Ada yang menabur karena alasannya ingin menyombongkan diri, tetapi ada juga yang menabur karena kasih yang tulus. Itu yang harus kita lakukan dalam menabur, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, jangan hidup dalam dosa. Orang yang hidupnya di dalam dosa bisa jadi kaya, tapi sebetulnya tidak diberkati. Karena kaya itu hanya berbicara tentang uang yang tidak jelas sumbernya. Hidup Kristen bukanlah hidup kaya, tetapi hidup yang diberkati. Karena walaupun sedikit yang kita miliki, tetapi jika disertai rasa cukup, damai, dan ucapan syukur, maka akan Tuhan semakin limpahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, jangan malas. Walaupun kita rajin berdoa dan membaca Alkitab, tetapi jika kita malas, maka berkat Tuhan tidak akan turun atas kehidupan kita. Ada satu kalimat yang berkata bahwa Tuhan hanya mau menolong orang-orang yang mau menolong dirinya sendiri. Artinya, Tuhan tidak akan pernah memberkati pemalas. Karena jika pemalas diberkati, pemalas itu tidak akan pernah merasa cukup. Yang disebut pemalas adalah mereka yang malas memulai sesuatu yang baru, malas meninggalkan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik, dan malas berkeringat alias tidak mau capek. Nah, yang keempat, jangan sembarangan dengan mulut. Jangan suka mengutuki diri sendiri, tetapi ucapkanlah berkat. Orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, hidupnya pasti miskin. Ada banyak orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena mulutnya tidak baik. Bahkan ada banyak orang yang musuhnya terlalu banyak karena mulutnya itu jahat. Yang kelima, jangan sombong. Alkitab berkata, orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan. Orang boleh sehebat apapun, tetapi jika Tuhan merendahkan hidupnya, tidak akan diberkati. Sebaliknya, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, resep anti miskin di dalam kehidupan kekristenan yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.